Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Perkenalkan, saya Jessica Imetia Rasyan sebagai moderator dari kelompok 2. Kelompok kami akan membacakan materi kami tentang himpunan. Adapun anggota-anggota saya ada Aulia Rifansi Nasution dan Sari Agustina Siboro. Pada materi yang pertama akan dibacakan oleh saudari Aulia Rifansi Nasution. Baiklah, saya Aulia Rifansi akan menjelaskan apa itu definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Terminologi dasar tentang sekumpulan objek diskrit adalah himpunan. Himpunan digunakan untuk mengelompokkan objek secara bersama-sama, dan himpunan juga merupakan struktur diskrit fundamental yang mendasari struktur diskrit lainnya, seperti relasi kombinasi dan graf banyak konsep ilmu komputer atau informatika yang di dalam terminologi himpunan. Objek yang terdapat di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Kita katakan bahwa himpunan mengandung elemen-elemennya. Kata berbeda di dalam definisi di atas adalah penting, karena untuk menekankan maksud bahwa anggota himpunan tidak boleh sama. Yang kedua adalah penyajian himpunan. Terdapat banyak cara untuk menyajikan himpunan. Di sini dikemukakan 4 cara, yaitu enumerasi, menggunakan simbol-simbol buku, menyatakan syarat keanggotaan, dan menggunakan diagram Venn. Yang pertama, enumerasi. Jika sebuah himpunan terbatas dan tidak terlalu besar, kita bisa menyajikan himpunan dengan cara mengenumerasi, artinya menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Biasanya, suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Himpunan A yang berisi 4 angka 1, 2, 3, dan 4 dapat ditulis dengan A sama dengan himpunan 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua ada notasi pembentuk himpunan. Cara lain menyajikan himpunan adalah dengan notasi pembentuk himpunan atau set builder. Dengan cara penyajian ini, himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Notasinya yaitu kurung kurawal X dengan syarat yang harus dipenuhi oleh X. Adapun aturan yang digunakan dalam penulisan syarat keanggotaan yaitu A. Bagian di kiri tanda T melambangkan elemen himpunan. B. Tanda T dibaca di mana atau sedemikian sehingga. C. Bagian di kanan tanda T menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. D. Setiap tanda petik di dalam syarat keanggotaan dibaca sebagai. Yang ketiga ada himpunan. Notasi pembentuk himpunan sangat berguna untuk menyajikan himpunan yang anggota-anggotanya tidak mungkin dienumerasikan. Misalnya Q adalah himpunan bilangan rasional dinyatakan sebagai Q sama dengan kurung kurawal A, B, E, Z, B. M adalah himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah diskrit. M sama dengan kurung kurawal X adalah mahasiswa yang mengambil matematika diskrit. Yang keempat ada diagram Venn. Diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis. Cara penyajian himpunan ini diperkenalkan oleh matematikawan Inggris yang bernama John Venn pada tahun 1881. Di dalam diagram Venn, himpunan semesta U digambarkan sebagai suatu segi 4, sedangkan himpunan lainnya digambarkan sebagai lingkaran di dalam segi 4 tersebut. Anggota-anggota suatu himpunan berada di dalam lingkaran, sedangkan anggota himpunan lain di dalam lingkaran yang lain pula. Ada kemungkinan dua himpunan mempunyai anggota yang sama, dan hal ini digambarkan dengan lingkaran yang saling beririsan. Anggota U yang tidak termasuk di dalam himpunan manapun digambarkan di luar lingkaran. Misalnya, U sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 5, dan B sama dengan himpunan 2, 5, 6, 8.
Pembahasan selanjutnya yaitu kardinalitas. Adapun pengertian kardinalitas yaitu himpunan bilangan yang menunjukkan banyaknya jumlah anggota. Jumlah unsur dalam suatu himpunan dinamakan kardinalitas dari himpunan tersebut. Untuk menyatakan kardinalitas himpunan A ditulis dengan notasi nilai A atau A. B merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 10 atau B sama dengan himpunan 2, 3, 5, 7, maka B sama dengan 4. Jika ada sejumlah elemen N dalam himpunan S di mana N adalah non-negative integer, maka dikatakan bahwa S adalah himpunan terhingga dan N adalah kardinalitas dari S. Dinotasikan dengan S. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A merupakan suatu himpunan yang unsur-unsurnya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Himpunan kuasa dinotasikan oleh P dalam kurung A atau jumlah anggota kardinal dari suatu himpunan kuasa bergantung pada kardinal himpunan A. Himpunan kuasa dinotasikan oleh P dalam kurung A atau jumlah anggota kardinal dari suatu himpunan kuasa bergantung pada kardinal himpunan asal. Misalnya, kardinalitas himpunan A adalah M, maka M sama dengan P dalam kurung A sama dengan 2M. Contohnya, jika A sama dengan XY, maka PA sama dengan XY, XY. Himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah P sama dengan 0, sementara itu himpunan kuasa dari himpunan 0 adalah P dalam kurung 0 sama dengan 0,0. Jika S adalah suatu himpunan, maka yang disebut dengan power set adalah semua subset dari himpunan S. Power set dinotasikan sebagai PS. Himpunan kardinalitas terdiri dari A. Himpunan berhingga atau finite dan himpunan tak berhingga atau infinite. B. Himpunan tak berhingga atau infinite. C. Himpunan denumerable dan himpunan non-denumerable. D. Himpunan countable dan himpunan uncountable. A. Himpunan berhingga atau finite dan himpunan tak berhingga atau infinite. Himpunan berhingga atau finite adalah himpunan yang anggotanya berbatas. Contoh, A sama dengan himpunan bilangan genap lebih kecil dari 10. Atau A sama dengan himpunan 2, 4, 6, dan 8. B. Himpunan bilangan ganjil lebih kecil dari 10. Atau B sama dengan himpunan 1, 3, 5, 7, dan 9. B. Himpunan tak berhingga yaitu infinite adalah himpunan yang anggotanya berbatas. Contoh, A sama dengan himpunan bilangan genap atau A sama dengan himpunan 2, 4, 6, dan 8. B. Bilangan ganjil atau B sama dengan himpunan 1, 3, 5, 7, dan 9. C. Himpunan denumerable atau himpunan non-denumerable. Himpunan denumerable adalah jika sebuah himpunan ekuivalen dengan himpunan N, yaitu himpunan bilangan asli. Contohnya, himpunan bilangan asli yaitu A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan non-denumerable adalah jika sebuah himpunan ekuivalen dengan himpunan R, yaitu himpunan bilangan real. Contohnya, A sama dengan himpunan bilangan real atau A sama dengan 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1001. Himpunan countable dan himpunan uncountable. Himpunan countable jika himpunan itu merupakan himpunan finite atau denumerable. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, beras, rambut itu memiliki unit. Dalam bilangan, semua bilangan yang berbatas. Himpunan uncountable yaitu jika himpunan itu merupakan infinite atau non-numerable. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu air atau udara, dan dalam bilangan yaitu bilangan real.
Jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada himpunan bagian atau subset. Yang kedua ada himpunan kosong atau nol. Yang ketiga ada himpunan semesta atau universal. Yang keempat ada himpunan sama atau equal. Yang kelima ada himpunan lepas. Yang keenam ada himpunan komplement. Yang ketujuh ada himpunan ekuivalen. Bentuk operasi pada himpunan dapat berupa irisan, gabungan, selisih, komplement, beda stangkup, dan perkalian kartesian. Irisan himpunan atau intersection adalah irisan dari dua himpunan A dan B, adalah himpunan dengan anggota-anggota yang sama-sama terdapat pada dua himpunan tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa himpunan irisan memuat semua anggota-anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B. B. Gabungan himpunan atau union. Operasi pada himpunan yang merupakan gabungan himpunan menyatakan operasi untuk menggabungkan anggota-anggota dari dua himpunan atau lebih menjadi sebuah himpunan. Pada selisih himpunan A dikurang B, himpunan barunya berupa semua anggota A yang tidak ada pada B, sedangkan selisih himpunan B dikurang A, himpunan baru yang dihasilkan sama dengan anggota himpunan B yang tidak ada pada A. Sebagai contoh, diketahui dua buah himpunan A sama dengan A, B, C, D, E, dan himpunan B sama dengan A, I, U, E, O. Selisih dua himpunan A dikurang B sama dengan B, C, D, sementara selisih dua himpunan B dikurang A sama dengan A, U, O. Himpunan komplement dari sebuah himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan semesta atau S yang tidak ada atau bukan di himpunan A. Notasi komplement suatu himpunan dinyatakan dalam pangkat C yang melekat pada himpunan terkait. Himpunan semesta memuat semua anggota dari himpunan yang dibicarakan. Sebagai contoh, cakupan himpunan semesta untuk bilangan ganjil adalah semua bilangan ganjil yang tak berhingga. Untuk cakupan himpunan semesta untuk 5 bilangan ganjil pertama memuat himpunan dengan anggota-anggota 1, 3, 5, 7, dan 9. Contoh gambar komplement himpunan bisa kita lihat di PPT-nya. E ada beda stangkup. Operasi himpunan pada beda stangkup menghasilkan himpunan baru dengan anggota-anggota yang bukan merupakan irisan dari himpunan-himpunan yang dioperasikan. Pada operasi beda stangkup, himpunan A dan B akan menghasilkan suatu himpunan yang anggotanya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Contoh gambar himpunan beda stangkup itu bisa kita lihat di PPT-nya. F. Perkalian kartesian. Operasi pada himpunan untuk perkalian kartesian berupa pasangan berurutan. Misalnya pada perkalian kartesian dari himpunan A dan B, hasil himpunan barunya adalah semua pasangan berurut yang dibentuk dari anggota-anggota himpunan A dan B. Simbol notasi perkalian kartesian himpunan A dan B dinyatakan melalui A dikali B. Hukum aljabar himpunan. Hukum-hukum pada himpunan dinamakan hukum-hukum aljabar himpunan. Cukup banyak hukum yang terdapat pada aljabar himpunan, tetapi di sini hanya dijabarkan 11 saja. Beberapa hukum tersebut mirip hukum aljabar pada sistem bilangan real, seperti A atau B tambah C sama dengan AB tambah AC, yaitu hukum distributif. Hukum aljabar himpunan terbagi menjadi 11. Yang pertama itu hukum identitas, yang kedua hukum nul dominasi, yang ketiga hukum komplement, yang keempat hukum idempotentan, yang kelima hukum involusi, yang keenam hukum penyerapan atau absorpsi, yang ketujuh hukum komutatif, yang kedelapan hukum asosiatif, yang kesembilan hukum distributif, yang kesepuluh hukum De Morgan, yang ke-11 hukum O/1. Saya akan membacakan materi tentang prinsip dualitas. Prinsip dualitas menunjukkan bahwa adanya dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Contohnya, di Amerika Serikat, kemudi mobil itu di sebelah kiri depan, sedangkan di Indonesia, kemudi mobil itu di sebelah kanan depan.
Adapun peraturan di Amerika Serikat yaitu mobil harus berjalan di bagian kanan jalan. Di jalan yang berlajur banyak, lajur kiri untuk melaju. Dan bila lampu merah menyala, mobil belok kanan boleh langsung. Sedangkan di Indonesia, mobil harus berjalan di bagian kiri jalan. Pada jalur yang berlajur banyak, lajur kanan untuk melaju. Bila lampu merah menyala, mobil belok kiri boleh langsung. Prinsip inklusi dan eksklusi. Banyaknya anggota himpunan gabungan antara himpunan A dan himpunan B merupakan jumlah banyaknya anggota dalam himpunan tersebut dikurangi banyaknya anggota di dalam irisannya. Dengan demikian, himpunan AB sama dengan A ditambah B dikurangi AB. Untuk dua himpunan A dan B, untuk dua himpunan A dan B, A gabungan dari B sama dengan A ditambah B dikurang A irisan dari B. A beda sangkuk B sama dengan A ditambah B dikurang 2 irisan B. Partisi. Suatu partisi dari bilangan bulat positif adalah suatu cara untuk menyatakan n sebagai jumlahan dari bilangan bulat positif tanpa memperhatikan urutan. Contohnya dapat dinyatakan dalam cara yang berbeda. 4,3 ditambah 1,2 tambah 2,2 ditambah 1 tambah 1,1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Perhatikan bahwa 3 tambah 1 dan 1 tambah 3 dianggap partisi yang sama. Suatu penjumlahan dari partisi juga biasa disebut dengan part. Banyaknya partisi dari dinyatakan dalam Pn dengan P0 sama dengan 1K. Pembuktian proporsi himpunan. Proporsi himpunan adalah argumen yang menggunakan notasi himpunan. Proporsi dapat berupa pertama kesamaan atau identiti. Contohnya, buktikan A irisan dari B gabungan dari C sama dengan A irisan B gabungan dari irisan AC. Kedua, implikasi. Contoh, buktikan jika A irisan B tidak sama dengan 0 dan bahwa A himpunan atau sama dengan C. Pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Contoh, misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa A irisan dari gabungan dari B, C sama dengan irisan dari AB merupakan gabungan dari irisan AC dengan diagram Venn. Buktinya dapat dari gambar. Pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Contoh, misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa A irisan dari gabungan B dan C sama dengan A irisan B gabungan dari A irisan C. Buktikan 1 berarti X adalah elemen dari himpunan ini, 0 berarti X. Pembuktian dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Biasanya di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian dari gabungan ataupun sama dengan gabungan. Kesimpulan dari materi kami himpunan. Yang pertama, himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, terdapat beberapa cara dalam penulisan himpunan, di antaranya secara enumerasi, simbol baku, notasi pembentuk himpunan, dan diagram Venn. Yang ketiga, himpunan terdiri dari beberapa macam, yaitu himpunan bagian, himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan berhingga,
himpunan tak berhingga, himpunan sama, himpunan lepas, himpunan komplement, dan himpunan ekuivalen. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 2. Kiranya ada kesalahan dalam tanda baca ataupun kekurangan dari kelompok kami mohon maaf dan kami menerima kritik dan saran. Terima kasih.